Atas karunia mata yang Allah berikan itu kita mampu melihat indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah nyukani punapa malih, nyukani kuping pula. Ya Allah, dengan telinga ini kita mampu mendengarkan banyak hal. Kita mendengarkan suara-suara yang indah, kita mendengarkan suara gemericik air, desiran angin, macam-macam suara bisa kita dengarkan. Alhamdulillah. Gusti Allah maringi kula hidung, irung. Hidung ini kita mampu mencium banyak sekali aroma. Weru mambue sambal goreng, weru mambue empal gentong, weru mambue terasi, nikmat. Ya mambuntut kan nikmat. Gusti Allah maringi hidung untuk mencium aroma ana wangi, ana kang asem, macem-macem. Lamun serasa mawon boten eca, Bu. Temenan. Lamunan je kuping, kuping. Irung niki cuma hanya mampu mencium bau yang wangi saja, gak ada perbandingannya, gak asik. Tapi Gusti Allah maringi ulah saged kita mampu mencium aroma yang macem-macem. Toli cungur ku bolongane mingsor, Bu. Wayang apa bolongane munjuk. Grigis setitik keder. Mboten keder dadak-dadak marani tukang las jaluk digaweaken kanopi. Ambiran aja kudanan. Kowe manjing banyu aja grigis netes. Tapi Gusti Allah mendesain dengan rapih, dengan indah, bolongane mingsor. Ya Allah, macam-macam nikmat. Tapi perlu kita sadari bahwa suatu keniscayaan sunatullah, nikmat nafa yang Allah berikan kepada kita itu suatu saat nanti itu akan berkurang fungsinya. Akan berkurang fungsinya. Gak mungkin nikmat nafa ini akan selalu sempurna. Seiring berjalannya waktu, tambah usia, nikmat nafa yang Allah berikan itu akan berkurang. Ia tak lagi masih nom, kayak kula mekenen ki nembe 17 tahun punjul baik. Insya Allah sengkene marani truak melaku masih kuat, Bu. Tapi cacakan lamun umure wis swidak rolas. Kongkon kentik. Kayak sikile kedekal, kedekul. Sikile kayak Masya Allah. Ia tak lagi masih nom. Mata kita masih jelas memandang, ya Allah. Anak ijo, anak abang, anak coklat, anak blorok. Tapi bakal wis wayahe ini mata kita akan berkurang fungsinya. Dadak-dadak disambung, nganggo kaca mata. Belereng je kulai wis beli katon. Kuping kang mau jelas, ana wong ngomong sengkadoan krungu jelas. Tapi barang wis tekaning umure 80, 90, barangkali ada penurunan kualitas spare partnya. Sehingga apa? Kenapa je? Dikrungu. Niku sunatullah. Maka sebelum nikmat nafa itu Allah cabut atau minimal Gusti Allah ngurangi, maka kula sampean kongkon ngenggo sebaik-baiknya. Kula dikongkon ngenggo iki nikmat kang Gusti Allah paringi sikil, tangan, mata, gigir, boyok. Boyok kan nikmat, Bu. Bisa nekuk boyoke. Kanggo apa je? Kanggo sujud. Alhamdulillah. Wayang apa kula niku duwe boyok tapi beli gelem sujud. Maka digunakan semuanya itu, mata kita digunakan untuk apa? Melihat hal-hal kang bagus, untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang menyesal ketika nikmat
mata itu sudah Allah kurangi fungsinya. Ya Allah jekula getun pisan. Bengen lagi wayai enom matai masih jelas. Katon kabeh. Blilokan ngebet Al-Quran. Beli sokat baca Al-Quran. Barang wayai sekin ya Allah kula matai wis remeng-remeng. Mung yonganan asli dua kepengenan maca Al-Quran mung wis beli katon. Disambung beli jelas. Tapi bahkan dalam duit jelas. Hari masalah duit sih bu. Beli dalam umur temenan bu. Nenek-nenek umur 85 angger masih katon yang duit. Anak cerita nenek-nenek wis tua nganggo lejing. Mangkat marah di warung gawe duit 50.000. Warna apa bu? Biru. Gak duit 50.000 jajan belanja ning warung entoke pira 10.000. Kalau dikerjai kini wong kang duwe warunge ku disusuke mung 20.000. Kan 50.000. Disudah 10.000 benere 40.000. Iku manten nembe nampani golongan 5 detik langsung susuke kurang. Loh, bakaning duit jelas. Giboten bu. Maka nikmat nafa ini mari kita manfaatkan, jangan sampai kita menjadi orang yang getun, orang yang menyesal. Ya Allah dulu kenapa kakiku saat sehat gak mau ke masjid? Dulu kakiku masih kuat, kenapa aku gak mau mendatangi majelis ilmu? Sekarang ya Allah al-pekrokku. Sekarang sudah pekrok ya Allah. Nah, maka mari kita jaga itu, nikmat nafa itu, sempurnakan dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik, untuk beribadah kepada Allah. Yang nomor 2 nikmat duniawiyah yang Allah titipkan kepada kita adalah nikmat dafa. Kenapa bu? Dafa, dal fa'ain. Kenapa maknane pun? Maknane niku yaiku Gusti Allah maringi kula rupa keselamatan saking macam-macam bahaya, macam-macam musibah, macam-macam cobaan. Wayang apa saat ini kita dilanda banjir, wayang apa kula niku dilanda bencana. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam satu majelis yang mulia ini dalam keadaan yang selamat. Ini menunjukkan Allah masih memberikan nikmat dafa kepada kita. Alhamdulillah. Bayangkan saudara-saudara kita mungkin yang saat ini berada di rumah sakit, semoga mereka cepat sembuh. Itu mereka dalam hati, ya Allah sembuhkanlah kami, aku ingin beribadah seperti orang sehat mereka. Seperti mereka yang sehat datang ke masjid, kemudian sholat berjamaah, kemudian ngaji dan seterusnya. Itu mereka yang mereka inginkan. Tapi saat ini kita alhamdulillah ya Allah kumpul meketen niki dalam keadaan aman, alhamdulillah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, selain nikmat duniawiyah yang Allah titipkan kepada kita, yaitu nikmat diniyah. Nikmat diniyah niku dibagi maning dadi loro. Ulama bengen mekonon pinterin Bu. Ambiran kula paham, ambir kula niku gampang ngerenungi. Nikmat diniyah dibagi menjadi 2. Yang pertama nikmatut taufik. Nikmat taufik. Apa maksudnya? Wis aja nggo bahasa angel-angel. Taufik niku gampangane cocok. Napa Bu? Cocok. Cocok keinginane kula kalian keinginane Gusti Allah. Iku arane taufik. Gusti Allah kepengen pagi ini kita hidupkan dengan bersama-sama ke majelis ilmu. Kemudian kita datang, ini cocok namanya dengan keinginannya Gusti Allah. Di malam hari sehabis sholat Isya
Allah ingin kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian kita laksanakan, berarti ini cocok dengan keinginannya Gusti Allah. Nah, kita bisa melaksanakan ketaatan ini bukan atas kehebatan kita. Bukan karena kita itu orangnya kuat, orangnya hebat, kita mampu, tapi kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan ning Gusti Allah. Kita bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji, bisa deres Quran, bisa sedekah. Niku duduk karena kita keren, duduk karena kita ngaji kesuwen, duduk karena kita mulak-mulak ilmu yang akeh. Tapi karena di situ ada Gusti Allah memberikan kemampuan kepada kita. Maka jangan ujub diri kita itu. Yang ada harus syukuri, alhamdulillah ya Allah kula bisa tekaning masjid. Alhamdulillah ya Allah kula bisa melaksanakan sholat. Alhamdulillah ya Allah kula bisa deres Al-Quran. Itu dorongan dari Gusti Allah. Cocok namanya. Nah, kalau Allah inginnya Allah itu kita melaksanakan puasa. Ternyata enggak puasa, ini namanya enggak cocok. Berarti orang tersebut belum mendapatkan taufik. Yang berikutnya nikmat diniyah adalah nikmatul ismah. Nikmatul ismah maksudnya apa? Gusti Allah ngreksa kula sampeyan kabeh saking punapa-punapa sing dadosaken kesesatan. Kula ditahan ning Gusti Allah, dijaga ning Gusti Allah, kula dadi wong kang beli kesasar. Wayang apa naudzubillah kita disasaraken ning Gusti Allah. Sehingga apa? Adoh karo sujud. Adoh karo ibadah. Tapi alhamdulillah Allah masih menjaga kita, masih melindungi kita untuk bisa terus menjalankan ketaatan yang Gusti Allah. Kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, ya Allah naudzubillah. Pun dados niku nikmat-nikmat kang kedah kula bareng-bareng syukuri. Syukurannya dengan apa? Dengan kita perbanyak alhamdulillah. Kemudian kita manfaatkan semuanya itu untuk hal kebaikan. Karena Allah akan menanyakan semuanya. Allah akan menanyakan semuanya. Untuk apa kakinya? Untuk apa telinganya? Apakah hanya untuk mendengarkan musik-musik lagu-lagu saja? Ataukah untuk mendengarkan lantunan Al-Quran? Kakinya apakah untuk menuju ke masjid atau ke tempat-tempat yang dilarang oleh agama? Dan seterusnya. Pun niku mukodimah miskin kari ngaji mukodimah perapat jam berarti ngaji seperapat jam wis. Mau apa judulnya cung? Pentingnya niat kanggo amal. Niat ning urusan agama sangat penting. Kedudukan niat di dalam beramal itu sangat penting. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, hadis sahih, ning sahih Bukhari ning paling pertama, ning kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ning pertama, hadis pertama. Apa? Diriwayatkan saking Umar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat. Ila akhir hadis kedawan. Segala sesuatu amal, sesungguhnya amal-amal yang kita kerjakan itu tergantung pada niat. Sebegitu pentingnya kata Rasulullah meletakkan niat sebelum beramal.
Maka Rasulullah juga bersabda, niyatul mukmin, niyate wong iman, khairun iku luwih bagus min amalihi tenimbang amali. Niat harus kita selamatkan sebelum kita beramal. Kita persiapkan niat itu agar amal kita selamat. Makanya ketika Rasulullah SAW memberikan pesan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, apa pesannya yang masyhur itu? Pesannya adalah ya Aba Dzarin. Yang pertama, pesan pertama itu apa? Jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Perbaharuilah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Puitis sekali ini Rasulullah. Maknanya apa? Kita sebelum berlayar, sebelum menuju ke suatu tujuan yang jauh, maka sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu armadanya. Arep mangkat ning laut, lautku amba bu, amba lan jero, jeroe sampai detikian jeroe pok-pok gade laut durung ana kang weruh. Peneliti-peneliti orang barat belum sampai. Ada yang mengatakan 5.000 meter, 10.000 meter, 20.000 meter dan masih dalam lagi. Karena lautan itu dalam, jangan sampai saat perahu kita itu melaju kemudian tenggelam. Maka sebelum berlayar sebaiknya kula sampean pun nyiapaken perahu. Perahu dijukut dikit, dicek. Perahu dicek. Apakah perahunya itu ada kerusakan? Apakah perahunya ada kebocoran? Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perahu itu nantinya berpotensi mogok di jalan? Maka dicek dulu sebelum berangkat. Jangan sampai di tengah-tengah perjalanan kemudian rusak. Akhirnya apa? Al-keremu, kerem alias tenggelam. Ibu-ibu arep lunga adoh numpak mobil. Mobilnya dicek dikit. Nacak bane kempes beli. Kemudian mesinnya dicek normal beli. Neleng radiatore kebak beli. Kemudian semua part-partnya dicek. Yang penting-pentingnya bensinnya juga ada enggak, olinya sudah ganti belum, dicek semua karena enggak mau nanti di tengah-tengah perjalanan mogok. Maka maknanya apa? Imam Nawawi dalam kitab Nasha'ihul Ibad menjelaskan, jaddidis safinah, perbaharuilah perahumu, ai ahsinin niyah, perbaiki niat. Karena kalau kita salah niat, maka amal kita akan kacau. Lamunan kula sampean ku niate beli beres, iki amal berantakan bu. Maka setitiknya niat itu memiliki beberapa fungsi. Satu, niat itu fungsinya adalah membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Ana wong sing awet subuh beli mangan sampai maghrib, tapi beli niat puasa. Niatnya ku apa? Karena diet. Maka nilainya berbeda dengan orang yang malamnya itu niat puasa. Jadi yang membedakan antara ibadah dan bukan ibadah, sama-sama nggak makan, nggak minum. Pembeda antara ibadah dan bukan ibadah. Yang kedua, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat, melaksanakan sholat qobliyah, masna-masna 2 rakaat. Sama-sama 2 rakaat. Sama-sama tasahudnya 1 kali.
Tapi beda niat. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah sama sholatnya. Takbirnya sama, sujudnya sama, jumlah rakaatnya sama, misalkan 2-2. Tapi yang membedakan adalah niat. Jadi membedakan. Ada orang itu mengeluarkan uang. Buang-buang. Sawer-sawer tak apa raneka. Si dia dibuang-buang tapi tidak akan ning kotak amal masjid. Pada baik ketokakan duite tapi beda. Karena niatnya sejen, kang siji niate sodakoh nganggo masjid, kang siji niate nyawer artis organ. Pada baik nyawer duit mungkin go kotak amal, kang siji nganggo biduan. Berikutnya fungsi niat itu penentu keabsahan daripada sebuah amal. Ana wong sholat beli niat sah boten bu? Boten. Ana wong puasa beli niat boten sah. Jadi penentu keabsahan khususnya dalam ibadah-ibadah mahdhah yang menentukan, yang mewajibkan, mensyaratkan namanya niat. Wong kaji beli niat ya bisa. Ketika ihram enggak niat ya enggak bisa, enggak sah. Jadi niat ini menjadi penentu keabsahan daripada sebuah amal atau ibadah. Berikutnya fungsi niat masih menjelaskan fungsi niat. Dalam kitab disebutkan fungsi niat berikutnya adalah penentu pahala. Penentu pahala kita ini apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana wong iku beramal tapi diterima. Gara-gara salah niat. Paham boten? Nah, balik maning. Gara-gara salah niat sehingga amalannya ditolak. Maka begitu pentingnya niat ini kedudukannya di dalam beramal. Satu hal kang kudu kula sampean kaweruhi, niat iku adalah penggaweane ati. Penggaweane pun apa? Ati. Sedangkan ati niku duwe sifat molak-malik. Mulane kata Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa isunku paling angel ngobati kangaran masalah niat. Karena niat itu di dalam hati dan hati punya sifat bolak-balik. Niat kadang-kadang wis bagus-bagus tekaning dalan belok. Niat wis lempeng-lempeng karena ada godaan kemudian melegok. Berat menjaga niat itu. Maka dari itu perlu kita pahami pentingnya niat. Sebab dalam kitab Ta'limu Ta'lim, dalam Risalah pasal kedua, dikatakan kam min amalin yatasawwaru bisuratin min a'malid dunya bisurati a'malid dunya yasiru bi a'malil akhirah bi husnin niyah. Ada banyak satu amalan yang tampaknya itu seperti amalan dunia, tapi sebab karena niatnya baik menjadi nilainya akhirat. Contoh, amalan katone sederhana, masalah dunia. Contoh, ibu-ibu mangan dahar. Dahar itu kan urusan dunia. Kalau kita nggak niatkan ini dengan niat yang baik, hanya niatnya cuma ambiran wareg, maka oleh ya wareg. Tapi lamun kita niati iki kang aran mangan kien senajan penggawean dunia kelawan niat kang bagus, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mangan daharan puniki kangge supados kula niku kuat ibadah. Loh.
Derajatnya cuma mangan. Tapi sebab niatnya bagus, jadi amalan akhirat. Ana wong je lagi babuti suket perkara dunia. Lamun niatnya hanya cuma babut suket, ya wis oliye babut suket. Coba ketika kita melakukan pencabutan rumput itu kemudian niatkan, ya Allah, saya ini mengamalkan syariat-Mu, saya ini mengamalkan perintah Rasulullah mengajarkan kepada saya untuk menjaga kebersihan. Itu penting kita bersihkan dalam hati. Kalau kita tidak niatkan, hanya dapatnya begitu. Karena syaratnya amal kita itu banyak pahalanya adalah kita harus cerdas memilih niat mana yang harus kita terapkan. Wong menggawe, wong kerja bu, kerja lamun luruhe duit, kedebuk 50 tahun, mung niate luru duit, ya wis oliye duit. Coba kita niatkan dengan niat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim, niat isun luru nafkah nganggo keluarga supaya bisa ibadah ning Gusti Allah. Tapi karena kula niku kadang-kadang kelalen masalah niat, bocor. Jadi banyak amalan itu katone dunia, tapi nilai akhirat. Contoh maning Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang kitab penyusun Ratibul Haddad. Beliau adalah waliullah, seorang yang zuhud, alim, qutbil irsyad wa ghausil ibadi wal bilad. Beliau itu punya kebiasaan, punya hobi ngopi. Ngopi. Imam Haddad itu punya kebiasaan ngopi. Dalam satu hari minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Waktu sahur, waktu subuh, waktu zuhur. Minimal 3 kali Imam Haddad itu. Dalam satu kitab diterangkan bahwa Imam Haddad mengopi, suka kopi. Cuma beliau waliullah, tahu manfaatnya kopi, maka niatnya beliau dalam mengopi itu untuk sesuatu yang menunjang terhadap kebaikan. Supaya apa? Supaya betah melek kanggo ibadah ning Gusti Allah. Supaya betah melek sehingga mampu menjalankan ketaatan ning Gusti Allah. Mulane ning kitab punapa kula kelalen ya. Tasbitul Fuad. Kitab Tasbitul Fuad itu menerangkan Imam Haddad punya kebiasaan ngopi kan barang dunia, Bu. Cuma Imam Haddad cerdas dalam beramal sehingga apa? Meniatkan minum kopinya ini untuk apa? Supaya kuat dalam beribadah, maka ngopinya dapat pahala. Bahkan ada amalan yang dilakukan Imam Haddad sebelum ngopi. Apa itu? Ya, duduk kula beli pengen ngupai ijazah beli. Mung ning kitab disebutakan Imam Haddad misalkan ngopi ning wayahe sahur. Niku dalam kitab sebelum ngopi beliau kirim Al-Fatihah, baca Fatihah, kemudian baca ya qawiyu ya qawiyu ya qawi 116 kali. Suwe temen ya manten ngademi kopi. Kan nemben uang. Kopi masih panas. Baca ya qawiyu ya qawiyu ya qawi 116 kali. Insya Allah kuat. Kula dorong turu temenan, Bu. Dorong turu kula. Sing ait mebengi. Ya qawiyu ya qawiyu. Kemudian ketika subuh Imam Haddad itu suka ngopi juga. Baca Al-Fatihah sebelum ngopinya itu. Kemudian membaca surat Al-Quraisy, kemudian membaca surat Al-Kautsar. Nah, kemudian Imam Haddad juga punya ngopi kebiasaan zuhur. Oh maaf, kalau subuh itu bacanya Al-Fatihah dan Ayat Kursi. Imam Haddad. Nah, wis balik maning kadon ngobrol kopi.
Masalah hobi urusan dunia, tapi sebab niatnya bagus maka jadi nilai akhirat. Sederhana itu Islam itu. Atau sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak amalan itu tampaknya seperti amalan akhirat, tetapi sebab niatnya jelek jadi nilainya amalan dunia. Contoh, gelis baik, wong sholatku akhirat atau dunia bu? Akhirat, sepakat akhirat. Tapi lamunan sholat dheweke niku sebab riya, sebab pengen di alam uang. Sepira wong pun sholat sampai 3.500 rakaat. Bu ana beli wong dawan sholat 3.500 rakaat. Tapi niate iku supaya dipuji wong, supaya diatungi jempol ning wong, maka nilainya hanya duniawiyah. Bahkan ning ngarepane wong pirang-pirang, ya Allah, sembayang wani. Sholat kan bagus, tapi niate salah. Sholat jamahan, semangat temen bu, adus sampai 15 menit. Sebab Arab sembayang karo mertua. Ditiliki sekali mantan mertua iku sembayang bareng jamaah. Ning mertua kon ngimami ki mantuki. Aduh ki, priben cara kula niku ambil oli saham batu bara ning Kalimantan. Akhirnya apa? Adus sedikit 15 menit sampai bersih. Toli apa? Nganggo klambi kang paling bagus. Nganggo sorban kang dawe 3 meter. Diglubet-glubet langsung maju ning ngarep. Usoli be sampai difasih-fasihkan, Bu. Usolli fardhol maghribi. Mustaqe wani nyeklok, Bu. Sampai intil-intile coplok. Allahu Akbar. Tangan sampai muncul kenen ki. Masya Allah. Sebab apa? Ambiran jari mertuai. Masya Allah. Anaknya ki mantuwe kula aja. Ki sembayangnya luar biasa. Sampai difasih-fasihkan. Wong model mekenen contohe. Dheweke salat iku bagus sebab niate salah. Niate blesak supaya di alam ning mertua. Maka nilainya sia-sia. Wong sodakoh bagus, beli kudu-kudu 1 miliar 5.000 bagus. Tapi lamunan sodakoh ini kelawan niat kang beli bener. Contohnya apa? Ambiran terkenal, ambiran dipuji banyak orang, supaya dikenal banyak orang. Padahal 5.000 bu. Masya Allah. Di situ pentingnya kula niku jaga nih niat. Karena eman kita sudah tadarusan, kita sudah sedekahan, kita sudah melaksanakan sholat. Kalau kita salah meletakkan niat, maka hancur amal kita. Rusak amal kula sampean. Pentingnya niat sampai segitunya. Maka carilah niat yang terbaik sebelum kita beramal itu. Karena begini, ada satu makalah mengatakan solahul qalbi bisolahil amal wa solahil amal bisolahin niyah. Bagusnya hati itu sebab bagusnya amal, dan bagusnya amal itu sebab bagusnya niat. Amal itu menjadi tinggi nilainya, semakin niatnya semakin baik, maka semakin tinggi nilainya. Kalau niat kita semakin bocor, semakin rusak, rusak pula. Sekali lagi karena niat itu tempatnya di hati, maka rentan sekali ya Allah. Wis lempeng-lempeng niatnya kadang-kadang ku ya Allah, ana bae godaane Bu. Masjid lagi ana pembangunan. Tulisan spanduke dibutuhkan dana sekian. Ana wong sugi bukaji nyumbang.
nyumbang semen 1 sak. Akeh kan Bu mayan ya. Mayan 1 sak. Beli kanda sapa-sapa, mung kanda ketua mawon. Supaya ambil aja dadi fitnah, aja dadi keder panitia sing sapa aja semene. Akhirnya ngomong ning Pak Ketua, ning panitia ki kula sedekah semen 1 sak. Iku manten lagi diunjali dibongkar seng mobil marani masjid. Anak tanggae marek toli muni nih bukaji kude. Bukaji sampean ku wong sugi. Bakune ku meneng-meneng bae anak masjid lagi direnovasi orang gelem nyumbang. Kira-kira diomongaken beli Bu. Iku semen ku sing kita konon ka. Diomongaken mboten? Lamun diomongaken ilang ganjarane. Ya wis, sabar kune sabar. Ya wis, are mekonon sidongakaken kula supaya kulaku bisa sedekah. Beli puas mungkin ki dasare tukang lara-laru. Dongakaken sidongakaken, tapi bukti endi? Ayo, sabar beli. Merucut muni ilang kabeh Bu. Mung ya potongane golongane kula ya wis bela ganjaran ilang ya los. Ki weru bliki sampeanku aja ngomongke bae. Ki semen 1 sak sapa Kang Sodako reang ki. Ya rontok amal Bu. Masya Allah. Di situ godaan orang itu. Tadinya sudah ikhlas. Pengen istilahnya itu enggak ada siapa-siapa lagi yang tahu. Cukup panitianya saja. Tapi karena godaan dari syaitonil kudungan, wa syaitonil topongan. Akhirnya apa? Kegoda rusak ini amal. Masya Allah. Maka ayo kita tata niat kita. Sebelum berangkat kemanapun kita niatkan yang terbaik. Karena apa? Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Cucunya Umar bin Khattab pernah mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zaman dulu itu ulama dengan pemerintah saling surat-suratan. Cuma surat-suratnya bukan surat proposal. Kalau sekarang kan bukan surat proposal, tapi suratnya ini seringkali nasihat, mengingatkan. Apa nasihatnya? Cucunya sahabat Umar ini kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. I'lam, ketahuilah. Anna aunallahi lil abdi, sesungguhnya pertolongannya Gusti Allah ning hamba iku biqadri niyatihi, yaitu tergantung kadar niatnya. Lamunan kadar niatnya bagus, maka sempurna pertolongannya Gusti Allah. Sewalike lamun kadar niatnya iku blesak, maka semakin Gusti Allah ngadoi pertolongannya. Maknanya apa? Kapan kula niku nerapaken niat kang bagus, Gusti Allah nulung. Contoh, enak contoh ambil gelis. Contoh kenen, kula duwe niat kang bagus, Gusti Allah nulung. Kula pengen nglakoni ibadah kang arane ibadah puasa. Puasa Ramadan. Kula niat temenanan ning jero ati ki. Ya Allah, karena panjenengan kula niku kepengen nglakoni puasa Ramadan. Sekiki niat temenanan ning jero ati ki. Nah, maka Gusti Allah maringi wong kunku kaligane apa? Kuat Bu, puasai. Beli kegoda. Ana godaan maning jam 10 warteg dibuka, sarah. Macam-macam menu. Manten 100 meter ana maning warung Padang tapi peteng tutup kabeh sih. Sebab niate kuat Gusti Allah tulung wong kiyen. Senajan wong kiyen puasa lemes menggawe abot. Apa je? Anu je sales areng. Ngidr-ngidrakan areng. Ya contoh ada tis areng bae. Marketing areng wis hampir keren. Mubeng-mubeng antar kecamatan, antar kabupaten panasan. Tapi sebab niat tekad yang sangat kuat, Gusti Allah nulung kaligane ku kuat puasai. Niku aunullah pertolongan Gusti Allah sebab kuate niate uang.
Sewang sulit lamunan niate niku blesak, lamun niate niku mledre, Gusti Allah kan beli nulungi. Contoh, ana wong je ditakoni Kang dadi sekiki arep puasa Ramadan beli, ya tergantung kula sih. Lamunan warteg buka ya wis lah. Dadi kok bengi mangkat sembahyang tarawih beli. Ya tergantung lamun sinetrone lekas ya. Wis niatnya wis mledre makene iki Gusti Allah beli nulungi, beli kuat temenan, Bu. Jadi sekiki puasa biar tergantung lah lamun kuatnya puasa, lamun beli ya beli puasa. Lamun modelnya makanya niate yakin Gusti Allah beli nulungi. Sebab apa pertolongan Gusti Allah niku ana ning niat baguse menungsa. Lamun niat bagus maka Gusti Allah tolong. Ya Allah, nembe niat bedikit. Gusti Allah kula niku kulaku pengen pisan sedekah. Niat Gusti Allah tolong dalane kanggo bisa sedekah. Saking spesiale umat Kanjeng Nabi dalam satu hadis sahih. Sahih ini hadisnya. Bahwa umat Kanjeng Nabi niku kapan gawe niat nglakoni kebagusan, ternyata belum bisa melakukannya, itu dicatat pahala 1. Program khusus kangge umat Kanjeng Nabi. Ulan niat, ya Allah pengen niat mangkat kaji. Barang anu berkentuk maning. Iku durung mangkat wis ditulis pahala kebagusan 1. Umpami niat niku terlaksana maka dicatat 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Ila sab'imi'ah. Jadi kula cuma niat mawon niku saged ditulis. Cuma niat ini bukan perkara yang mudah, Bu. Bukan yang perkara yang mudah. Kadang-kadang kita itu lupa niat-niat yang bagus itu. Sehingga apa? Sehingga kula sampean niku menelantarkan niat baik kita. Maka sebelum kita berangkat kerja niatkan yang baik, sebelum berangkat ke masjid niatkan yang baik. Yang banyak niatnya nggak apa-apa. Mau ke masjid ke pengajian niatnya apa? Ya Allah, 1 niat silaturahmi, 2 niat mencari ilmu, niat menghilangkan kebodohan, niat lurus neak. Ya belum apa. Tapi taruh dikit kang paling pucuk, kang paling dhuwur, niat kang bagus. Oli 1 amal niku niate kang akeh. Sedekah 10.000 niat. Ya Allah, saya niat sedekah ini untuk ibu saya yang sedang sakit supaya sembuh. Lung manjing ning tajuk. Mekonon cerdas beramal. Walaupun amalannya itu kecil, sepele, tapi sebab niatnya itu tulus, niatnya itu bagus, niatnya itu ditata rapi, maka amal yang dikerjakannya itu menjadi nilainya tinggi. Paham boten, Bu? Wis mugi-mugi paham, mugi-mugi kula sampean saged bisa jaga niat kula kabeh kapan kula niku nglakoni amalan-amalan senajan amalan niku sepele tapi niatkan kang bagus sehingga Gusti Allah nulungi kula niku saged nglakoni amale. Niat bedikit kang kuat. Niat kang kuat. Dilatih. Istilahnya dilatih kula niku dikit-dikit niat yang baik, dikit-dikit yang baik. Nanti Allah kasih pertolongan. Kita belum bisa melakukannya, tapi niat yang kuat. Maka Allah bantu kita mentuluskan, kita melaksanakan perkara tersebut. Pun di kemauan ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaate, mugi-mugi kula sampean termasuk wong-wong kang diridhoi ning Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wasikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa jama'atana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wasyarri wad dhair.
Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Yassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana waqtim bis solihati a'malana. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas penyampaian dakwah Islamiyahnya. Semoga ada manfaat bagi kita sekalian. Untuk esok insyaallah kuliah subuh Ramadan akan disampaikan oleh Al-Habib Mas Soleh bin Yahya dari Jatiperta Gunung Jati. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.